Selamat pagi anak-anak peserta didik dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Pada hari ini setelah kita mengikuti pembukaan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disebut MPLS, maka materi pertama yang disajikan adalah pengenalan tentang kurikulum 2013. Materi ini akan disampaikan oleh saya dan Bapak Lukas Soden, SE. Perkenalkan, nama saya Dr. Andus Daniel Alexon Kila, Magister Manajemen. Pada hari ini saya bersama Pak Soden akan menyajikan materi pengenalan tentang kurikulum K13. Kerangka dasar dan kurikulum 2013 akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint dan handout-nya akan disampaikan secara manual kepada peserta didik, tetapi pada saat ini saya mencoba memberikan materi kurikulum 2013 terkait dengan dan berhubungan dengan penilaian peserta didik dalam proses belajar mengajar berdasarkan kerangka dasar dan dalam kurikulum 2013. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum 2013 ini secara rasional dalam pelaksanaannya terdiri daripada beberapa pokok pemikiran. Pertama, dengan adanya rasional pelaksanaan kurikulum 2013 ini dilihat daripada tantangan internal. Dan yang kedua, tantangan eksternal. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Keempat, tata kelola kurikulum. Dan yang kelima atau terakhir adalah penguatan materi. Tantangan internal itu dilihat daripada 8 standar pendidikan. Dan yang kedua adalah perkembangan penduduk. Delapan standar pendidikan yang dimaksud adalah pertama, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar penilaian. Yang keempat, standar kompetensi lulusan. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Keenam, standar sarana prasarana. Ketujuh, standar pembiayaan. Kedelapan, standar pengelolaan. Nah, peserta didik di dalam kedelapan standar ini endingnya adalah menghasilkan lulusan yang baik, yang handal. Kita melihat tantangan internal. Itu pertama adalah masalah kemajuan iptek.
dan sebagainya. Nah, tantangan itu termasuk di dalamnya tantangan masa depan anak di dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan. Yang ketiga adalah penyempurnaan pola pikir. Dan yang keempat adalah penguatan tata kelola kurikulum. Dan yang terakhir adalah penguatan materi. Penguatan materi yang tidak relevan, pendalaman dan perluasan materi relevan bagi peserta didik. Selanjutnya adalah materi yang disampaikan ini tidak dapat akan disampaikan dalam bentuk PowerPoint, dan PowerPoint yang ditayangkan ini akan disampaikan kepada peserta didik melalui handout atau printout yang dapat dipegang atau diikuti oleh anak secara membaca atau mendikte. Setelah materi kerangka dasar kurikulum, maka kita akan melihat bagaimana ending proses daripada kurikulum K13 ini adalah pada proses penilaian. Berikut ini akan saya sajikan tentang penilaian berdasarkan tuntutan kurikulum K13. Cakupan atau kajian standar penilaian menurut kurikulum 2013 adalah dilihat daripada sisi cakupannya menyangkut pengertian, yang kedua fungsi penilaian, yang ketiga tujuan penilaian, yang keempat prinsip-prinsip penilaian, yang kelima lingkup penilaian, keenam teknik-teknik penilaian, yang ketujuh instrumen penilaian, dan yang kedelapan atau terakhir adalah pengolahan hasil penilaian. Pertama, pengertian penilaian. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik adalah sebuah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar, perbaikan hasil belajar melalui penugasan, evaluasi hasil belajar. Penilaian yang dimaksud sebagai hasil belajar oleh satuan pendidikan itu adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan, aspek keterampilan yang dilakukan pada bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah. Kedua, kita melihat fungsi dan tujuan penilaian. Penilaian itu mempunyai fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sedangkan tujuan itu memiliki pengetahuan, tingkat penguasaan, kompetensi. Baik itu kompetensi dasar ataupun di dalamnya standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua adalah menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan dan pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi.
Dan yang terakhir adalah memperbaiki proses pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian yang saya maksudkan di atas adalah: pertama, penilaian itu harus sahih. Yang kedua, penilaian itu harus objektif. Yang ketiga, penilaian itu adil. Sahih itu artinya benar. Objektif itu artinya tidak subjektif, artinya sesuai dengan hasil nyata. Yang keempat, terpadu antara penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu merupakan satu kesatuan. Dan yang kelima, terbuka atau yang disebut dengan transparan. Jadi dalam penilaian antara guru dan siswa, masalah penilaian ini harus transparan sehingga anak mengikuti perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya tidak dipisah-pisahkan, tapi merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan menyatu. Yang ketujuh, sistematis. Yang kedelapan, beracuan pada kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah KKM atau kriteria ketuntasan belajar atau KKM. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Akuntabel itu artinya dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lingkup penilaian hasil belajar oleh peserta didik mencakup aspek sikap. Yang kedua, aspek pengetahuan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah aspek keterampilan. Lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan oleh sekolah itu mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan saja. Pengertian penilaian sikap dalam kurikulum 2013 adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kecenderungan, perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian perkembangan sikap siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai butir-butir nilai sikap dalam KD dan dari KI 1 dan KI 2. Teknik dan bentuk instrumen dalam kurikulum 2013 adalah: pertama, teknik yang dipakai adalah observasi, yang kedua penilaian diri, dan yang ketiga adalah penilaian antar teman. Sedangkan bentuk instrumen yang dipakai adalah lembar observasi, jurnal, daftar cek atau checklist, daftar skala Likert. Pengertian daripada penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Nah, guru memiliki teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik dan kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP. Demikian penyampaian materi singkat tentang kurikulum tahun 2013 atau yang disebut kurikulum K13 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan
menolong kita sekalian, terutama anak-anak di dalam mengikuti proses pembelajaran yang berdasarkan kurikulum 2013, minimal mengetahui tentang dasar-dasar kurikulum K13 dalam implementasinya di sekolah ini, baik pada mata pelajaran yang telah tertera di dalam poin-poin yang telah saya siapkan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam, selamat siang.